Bayangkan, kamu adalah orang biasa, punya keluarga, impian, dan prinsip moral. Kamu percaya bahwa kamu tahu mana yang benar dan salah. Tapi suatu hari, kamu diberi perintah, kamu diminta menyakiti seseorang. Kamu tahu itu salah, tapi semua orang di sekitarmu melakukannya. Dan orang yang memberi perintah adalah seseorang yang kamu percaya. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan skenario fiksi. Ini adalah kenyataan dari salah satu eksperimen paling kontroversial dalam sejarah psikologi. Eksperimen Milgram, di mana lebih dari 65% orang biasa, guru, sopir, ibu rumah tangga, terus menyetrum orang lain hingga mereka berpikir mereka membunuhnya. Hanya karena seseorang dengan jaslab menyuruh mereka. Mengapa? Karena mereka taat. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berubah. Bagaimana bisa seseorang yang baik, yang penuh kasih dan empati berubah menjadi pelaku kekejaman? Apa yang membuat orang biasa, bahkan seperti kamu dan saya, bisa menjadi monster? Inilah yang disebut oleh psikolog Philip Zimbardo sebagai The Lucifer Effect, transformasi dari cahaya menjadi kegelapan. Dan yang paling menakutkan, prosesnya perlahan, diam-diam, dan nyaris tak terlihat. Lucifer Effect bukan hanya teori, ini adalah hasil dari eksperimen dan peristiwa nyata. Eksperimen penjara Stanford tahun 1971 adalah sampel sempurna. Ketika mahasiswa biasa diberi peran sebagai sipir dan tahanan, dalam hitungan hari, para sipir mulai menyiksa tahanan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sistem memberi mereka kekuasaan dan menghapus akuntabilitas. Efek Lucifer menunjukkan bahwa bukan hanya niat yang membentuk perilaku kita. Lingkungan, tekanan sosial, dan struktur kekuasaan jauh lebih berpengaruh daripada yang kita bayangkan. Berubah menjadi monster bukanlah langkah besar. Itu adalah serangkaian langkah kecil. Berikut adalah 5 tahap transformasi atau yang disebut corruption cycle. 1. Erosi moral. Semuanya dimulai dari kompromi kecil. 1 kebohongan kecil. 1 aturan yang dilanggar demi kebaikan. Setiap tindakan itu menurunkan standar moral kita sedikit demi sedikit. 2. Taat pada otoritas. Ketika figur berkuasa memberi perintah, kita cenderung menurut, bahkan jika itu bertentangan dengan nurani kita. Karena kita pikir, aku hanya menjalankan perintah. 3. Identitas kelompok dan polarisasi. Saat kita membagi dunia menjadi kami dan mereka, empati terhadap kelompok lain perlahan menghilang. Dan ketika mereka dianggap bukan manusia, semua batas moral bisa runtuh. 4. Pembenaran diri dan lisensi moral. Kita mulai berkata, aku bukan orang jahat, aku melakukan ini untuk kebaikan. Otak kita akan terus mencari alasan agar kita tetap bisa melihat diri sendiri sebagai orang baik, bahkan saat berbuat buruk. 5. Dehumanisasi. Langkah terakhir. Saat kita tidak lagi melihat orang lain sebagai manusia, tidak ada lagi penghalang untuk melakukan kekejaman. Di titik ini, kita sudah berubah, kita menjadi sesuatu yang dulu kita benci. Lucifer Effect bukan sekadar teori. Ia telah hidup dan bernapas dalam banyak tragedi nyata di dunia. Berikut ini adalah kisah nyata dari sejarah hingga kehidupan digital kita hari ini. 1. Nazi Jerman Holocaust. Banyak yang berpikir pelaku Holocaust adalah psikopat, tapi kenyataannya, mayoritas pelakunya adalah orang biasa. Guru, tukang roti, petani, polisi. Mereka bukan monster dari awal, tapi mereka hidup di sistem yang perlahan menormalisasi kebencian terhadap Yahudi. Mereka dicuci otaknya untuk melihat yang berbeda bukan sebagai manusia, tapi sebagai ancaman. Dan saat kebencian itu dilegalkan oleh negara, kekejaman menjadi rutinitas. Itulah Lucifer Effect, ketika sistem membuat kejahatan terasa seperti kebaikan. 2. Genosida Rwanda tahun 1994. Dalam waktu hanya 100 hari, sekitar 800.000 orang Tutsi dibantai oleh tetangganya sendiri. Orang-orang yang sehari sebelumnya mereka bercengkerama dan bertetangga. Bagaimana itu bisa terjadi? Media lokal menyebarkan propaganda, menyebut Tutsi sebagai kecoak. Sekali mereka didehumanisasi, pembunuhan massal menjadi mungkin. Lucifer Effect terjadi secara kolektif, di satu bangsa, satu komunitas. 3. Bullying di media sosial. Zaman sekarang, kita mungkin berpikir, saya tidak mungkin melakukan kekejaman seperti itu. Tapi coba lihat media sosial.
Seorang selebritas melakukan kesalahan kecil, dalam hitungan jam, ribuan orang mengirim pesan kebencian, menyerang, menghina, mendorongnya untuk bunuh diri. Dan pelakunya? Orang biasa, seperti kamu dan saya. Kita tidak melihat wajah orang yang kita serang. Kita tidak merasakan dampaknya secara langsung. Dan kita merasa dilindungi oleh kerumunan, oleh anonim. Tapi itu tetap kekerasan. Itu tetap kejahatan. Dan yang paling menakutkan, kita bisa terseret ke dalamnya tanpa sadar. Karena itu, dimulai dari hal kecil, ikut nimbrung, ngetik komentar pedas, atau klik bagikan untuk nyinyir. Dari Nazi, Rwanda, hingga Twitter dan TikTok semuanya punya pola yang sama. Bukan soal kebrutalan semata, tapi tentang bagaimana sistem, tekanan sosial, dan hilangnya empati bisa mengubah orang biasa menjadi pelaku kehancuran. Tapi ini bukan kisah tanpa harapan. Ada cara untuk melawan efek Lucifer. Kenali tandanya. Setiap kompromi moral, setiap rasa nyaman saat menyaksikan ketidakadilan, itu sinyal bahaya. Pertanyakan otoritas. Hanya karena seseorang punya jabatan, bukan berarti mereka benar. Lawan dehumanisasi. Lihat setiap orang sebagai manusia, bahkan mereka yang berbeda pandangan, budaya, atau keyakinan. Berani bersuara. Diam saat ada ketidakadilan sama saja dengan ikut menyokongnya. Philip Zimbardo pernah berkata, kita semua punya potensi untuk menjadi pahlawan atau monster. Dan pilihan itu, setiap hari, ada di tangan kita. Jangan pernah merasa kebal terhadap kegelapan. Karena justru ketika kamu berkata aku tidak akan pernah melakukan itu, itulah saat kamu paling rentan. Jadilah orang baik. Tapi lebih penting lagi, jadilah orang baik yang sadar dan berani. Jika video ini membuat kamu berpikir, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu.